Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat yang pantas kita syukuri kecuali nikmat iman dan Islam. Allah perkenankan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Semoga setiap langkahnya menjadi sebab Allah mengampuni setiap dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Semoga langkah-langkah yang lainnya menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita. Yang sebelumnya mungkin di antara kita sedang sedih, semoga Allah berikan kebahagiaan kepada kita semua. Yang sudah memiliki keluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita diangkat derajatnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya tumbuh menjadi anak yang solih solehah, yang kelak akan menjadi amal jariah. Yang memiliki harta atau bahkan kekurangan harta, memiliki hutang piutang, mudah-mudahan Allah SWT lunasi hutangnya. Allah ganti setiap kesedihannya dengan kebahagiaannya. Oleh karena itu jamaah yang dikasihi Allah, jangan khawatirkan atas setiap rezeki yang belum kita miliki. Namun khawatirkanlah rezeki yang sudah Allah beri namun belum kita syukuri. Jamaah yang dikasihi Allah, hari ini kita berkumpul melaksanakan salat Jumat. Bahkan insyaallah kita akan laksanakan salat ghaib dan memohon kepada Allah untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina, di mana hari ini saudara-saudara kita di Palestina sedang mengalami musibah, bahkan peperangan yang jauh lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu jamaah yang dikasihi Allah, izinkanlah khatib di kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul Salat Subuh Berjamaah dan Kebebasan Palestina. Jamaah yang dikasihi Allah, kenapa salat subuh berjamaah ini penting? Karena Allah SWT telah menyampaikan kepada kita dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-78, Aqimis shalah lidzuluki syams ila ghasaqil lail wa qur'ana fajr inna qur'ana fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jamaah yang dikasihi Allah, saking pentingnya salat subuh, bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, man sholat salatan subuh fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyampaikan, man sholat ba'dain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat ba'dain, maka dijamin ia masuk surga. Dijamin oleh Allah ia akan masuk surga. Oleh karena itu jamaah yang dikasihi Allah, apa itu sholat ba'dain? Yaitu sholat subuh dan sholat asar. Salat subuh dan salat asar ini adalah salat yang memiliki keutamaan karena di waktu ini catatan amal manusia disampaikan kepada Allah. Oleh karena itu jamaah yang dikasihi Allah, di waktu pagi bahkan Rasulullah SAW dengan secara khusus mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Siapapun jamaah yang demikian Allah mudahkan ia untuk sholat subuh berjamaah ke masjid, maka ciri-ciri bahwa hamba tersebut diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
siapa di antara kita yang melalaikan sholat subuh, maka perhatikanlah, jangan-jangan selama ini apa yang kita lakukan, apa yang kita orientasikan dalam hidup, jangan-jangan bukan Allah dan Rasulnya, tapi hanya sebatas dunia saja. Maka jamaah yang dikasihi Allah, Rasulullah SAW bahkan menyampaikan, saking pentingnya sholat subuh berjamaah ini, bahkan orang yang mampu bangun di waktu pagi ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang bangun di waktu pagi hanya sekedar dunia yang dipikirkannya, seolah-olah ia tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit di dalam dirinya. Penyakit yang pertama adalah kebingungan yang tiada putus-putusnya. Penyakit yang kedua adalah kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya. Penyakit yang ketiga, kebutuhan tidak terpenuhi. Dan penyakit yang keempat adalah keinginan tidak tercapai. Hadis riwayat Imam Tabrani. Maka jamaah yang dikasihi Allah, konsekuensi di antara kita yang melalaikan sholat subuh berjamaah di masjid, maka yang terjadi bukannya kebaikan, yang terjadi adalah 4 penyakit tersebut. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa apa itu barokah? Berkah atau barokah bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang pertama adalah bertambah iman dan takwa. Orang yang melaksanakan sholat subuh, ciri bahwa ia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bertambah tenang hidupnya. Kenapa? Karena ia bersandar secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dia bertambah bahagia. Kenapa? Karena tidak ada yang ia takuti, tidak ada yang ia khawatirkan, kecuali khawatir ia tidak mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dia bertambah nyaman ketika beribadah, bertambah nyaman ketika ia berumah tangga, bertambah nyaman ketika ia bekerja, bertambah nyaman ketika ia berbisnis atau berusaha. Dan yang kelima, bertambah, yakni sejahtera secara ekonominya. Itulah berkahnya yang akan didapatkan oleh mereka yang melaksanakan sholat subuh. Lantas jamaah yang dikasihi Allah, bagaimana kalau seandainya sholat subuh ini dikaitkan dengan kebebasan Palestina? Maka jemaah yang dikasihi Allah, mari kita lihat, hanya ada 2 pemimpin sepeninggalan Rasulullah SAW yang mampu membebaskan bumi Palestina. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, dan yang kedua adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang menarik jemaah yang dikasihi Allah, yang khatib catat dari perjalanan sejarahnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata beliau menjadikan sholat subuh berjamaah di masjid, wabil khusus yang ada di Masjid Damaskus, menjadi tolak ukur apakah umat Islam saat itu akan mampu atau tidak untuk membebaskan Palestina. Dan ketika di tahun itu beliau melihat bagaimana kondisi sholat subuh di setiap masjid, khususnya yang ada di Masjid Damaskus, ternyata masih sepi, tidak sebanyak sholat Jumat di zaman Nabi. Maka jamaah yang dikasihi Allah, indikatornya apa? Ketika sholat subuh berjamaah di masjid sebanding dengan sholat Jumat, maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan para alim ulama dan menyampaikan kepada umat pentingnya sholat subuh berjamaah di masjid, pentingnya mencintai Rasulullah SAW, pentingnya memahami bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Itulah yang menjadi salah satu sebab beliau melakukan Maulid Nabi, yang hari ini di beberapa masjid di seluruh Indonesia banyak yang melaksanakannya. Maka jamaah yang dikasihi Allah, sepeninggalan itu apa yang terjadi? 1 tahun dilaksanakan bagaimana pentingnya memakmurkan masjid, khususnya sholat subuh berjamaah di masjid. Maka beliau melihat kondisi sholat subuh di Masjid Damaskus ternyata lebih baik dibandingkan sebelumnya, bahkan sebanding sholat Jumat. Oleh karena itu beliau membawa pasukannya ke Palestina dan segera mencatat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan begitu gemilang dan penuh dengan keteladanan mampu membebaskan bumi Palestina. Jamaah yang dikasihi Allah, Palestina ini ibaratnya sebuah badan. Sayap kanannya adalah Mesir, sayap kirinya adalah Syam. Mesir adalah sumber logistik bagi kekuatan umat Islam, dan itulah yang pertama kali beliau bebaskan dengan mengambil dari Kesultanan Dinasti Fatimiyah.
Kemudian Syam sebelumnya beliau sudah membebaskan. Maka ketika Syam bisa bebas, maka sayap sebelah kirinya atau satunya ia telah dibebaskan. Kemudian ketika Mesir telah dibebaskan, maka sayap kanannya sudah siap terbang. Maka ketika dua sayap ini siap untuk diterbangkan, beliau ternyata masih melihat bagaimana kondisi umat, yakni sholat subuh berjamaahnya. Oleh karena itu jamaah yang dikasihi Allah, mari jamaah yang dikasihi Allah kita renungkan. Ada satu kalimat yang harusnya menjadi cambuk buat umat Islam, buat kita pribadi, buat khatib pribadi. Ada salah satu Perdana Menteri Israel yang keempat, dan ia adalah Perdana Menteri pertama perempuan di Israel, yang bernama Golda Meir. Ia pernah berkata, batu dan pohon hanya akan berbicara membocorkan tempat sembunyi kita jika jamaah subuh orang Islam seperti jamaah sholat Jumat. Kalimat ini jamaah yang dikasihi Allah harusnya menjadi pukulan buat kita semua. Malu rasanya kalau andai kata setiap azan subuh berjamaah dikumandangkan di Masjid Al-Hidayah ini, bahkan di setiap masjid kita tidak tergerak untuk datang ke masjid melaksanakan sholat subuh, harusnya kita malu. Jangan-jangan selama ini kenapa saudara kita di Palestina tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka, karena umat Islam di Indonesia bahkan di seluruh dunia tidak banyak yang memperhatikan sholat subuhnya. Ia tidak segan-segan, bahkan tidak malu ketika subuh berjamaah dikumandangkan, ternyata ia masih nyaman di tempat tidurnya. Jamaah yang dikasihi Allah, mudah-mudahan selepas sholat Jumat ini, ya, sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini bisa seramai sholat Jumat. Sebelum naik ke mimbar ini, khatib bertanya kepada ketua DKM, berapa saf sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah? Kurang lebih 8 saf, 6 sampai 8 saf. Artinya jamaah yang dikasihi Allah, kalau 6 sampai 8 saf, maka yang terjadi masih banyak PR yang dimiliki oleh umat Islam, wabil khusus yang ada di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga Allah SWT berikan kesadaran bagi kita. Bisa jadi jamaah, kenapa saudara kita yang di Palestina tidak bebas-bebas? Karena salah satu sebabnya adalah kita masih melalaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Kita masih tenang menyaksikan anak cucu kita masih berada di rumah, padahal sholat subuh sudah dikumandangkan, padahal sholat subuh sudah dimulai, bahkan kesiangan untuk melaksanakan sholat subuh. Jamaah yang dikasihi Allah, mudah-mudahan selepas khutbah Jumat ini kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sholat subuh berjamaah di setiap masjid yang ada di seluruh tempat di muka bumi ini menjadi indikator kebebasan Palestina. Perdana Menteri Israel pun berani mengatakan, ya, Palestina akan bebas, ya, bahkan batu dan pohon membocorkan keberadaan mereka ketika sholat subuh berjamaah umat Islam sebanyak sholat Jumat. Mudah-mudahan jamaah yang dikasihi Allah, kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mari kita jemput keberkahan di waktu pagi dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Pastikan anak keluarga kita melaksanakan sholat subuh di masjid, karena Masjid Al-Hidayah ini dibangun dengan biaya tidak mudah, tidak sedikit. Tentu bukan untuk bermegah-megah, tapi untuk memberikan kenyamanan, khususnya kenyamanan kita ketika beribadah. Kalau hari ini baru 8 saf, maka pastikan jamaah yang dikasihi Allah, keluarga kita menjadi salah satu saksi hidup bahwa dulu di Masjid Al-Hidayah telah dimulai kecintaan umat untuk membebaskan Palestina, dimulai dengan kecintaan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid seramai sebanyak sholat Jumat. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menyaksikan masjid yang kita cintai ini sholat subuhnya bisa seramai di sholat Jumat. Aku liqouli hadza astaghfirullakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasuli ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwana mujahidina fi makan wa kulli zaman. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Ya Rabb, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk mengisi salat subuh berjamaah di masjid seramai salat Jumat ini ya Allah. Ya Rabb, jika kami lemah maka kuatkan kami ya Allah. Ya Rabb, jika kami bodoh cerdaskan kami ya Allah dengan ilmu-ilmu dari sisi-Mu ya Allah. Ya Rabb, jika kami miskin maka kayakan kami ya Allah. Ya Rabb, jika kami belum pantas, pantaskan kami ya Allah agar kami pantas berada dalam barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kami pantas ketika kami berjumpa dengan Rasulullah kami menjadi umatnya yang mencintainya dan membuktikan kecintaan kepada Rasulullah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, demikian juga dengan salat-salat yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.